Dr. Setiabudi Udrayana, SPT, MSI, disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop membangun jejaring dan pengembangan bisnis program YES PBIU Jawa Timur tahun 2022 secara resmi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Pak Sugeng Parwadi dari Paskomnas. Beliau persis di sebelah kiri saya. Kemudian yang kedua Pak Iza Al-Fatawi dari Kadin Provinsi Jawa Timur. Kemudian Pak Ahmad Prayogo, Sekretaris KTNA Provinsi Jawa Timur. Rekan-rekan Kadin dan KTNA Kabupaten seluruh Jawa Timur. Juga tidak ketinggalan mereka kawan-kawan saya Pak, yang punya passion di pertanian dan idenya begitu kadang-kadang liar ya. Dan yang saya banggakan semuanya teman-teman DPA, DPM, baik pengurus maupun Komda, insya Allah dari seluruh kabupaten di Jawa Timur hadir Pak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk ketemu muka. Memang sengaja hallnya luas supaya kita kalau ada yang teriak-teriak tidak kedengaran dari luar. Dalam rangka FGD membangun jejaring untuk pengembangan bisnis, tidak saja untuk duta petani milenial dan duta petani andalan yang sudah dikukuhkan Bapak Menteri tahun 2021 ya. 2021. Izin menginformasikan kepada audiens yang belum tahu persis tentang DPM. Teman-teman kita ini di Jawa Timur ada 429 orang yang memperoleh SK dari Menteri Pertanian, tercantum sebagai duta petani milenial dan duta petani andalan. Kalau seluruh Indonesia total sekitar 2.100 orang, di Jawa Timur 420 sekian. Beberapa diantaranya ada di luar ini Bapak. Salah satu tugas dari DPA DPM adalah selain tetap konsisten mengembangkan usaha yang sudah dirintisnya, kemudian diminta juga untuk melakukan resonansi ke orang-orang di sekitarnya untuk mau terjun di dunia pertanian, untuk mengembangkan diri bersama-sama di bidang pertanian, untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama. Itu salah satu tugas DPA DPM. Nah, untuk kebutuhan itu, maka masing-masing kabupaten ada pengurus di wilayah. Di Jawa Timur ada kepengurusan yang disebut dengan koordinator wilayah, ketuanya Pak Susanto, tolong berdiri Pak Susanto, dan Pak Susanto dari Nganjuk. Kemudian ada sekretarisnya Pak Bas dari Ponorogo, mana Pak Bas? Dia pakai topi. Oh, Pak Samudi ya. Pak Samudi, tolong berdiri Pak Samudi. Nah, Pak Samudi ini juga dosen di Uniskal. Iya. Oke. Jadi plus 14 orang yang lain, saya sendiri belum familiar wajahnya satu-satu. Saking seringnya kita ketemu. Nah, di Polbantan Malang, selaku UPT Kementerian Pertanian Vertikal yang menyelenggarakan pendidikan, memperoleh mandat untuk menyelenggarakan program YES, Youth Entrepreneurship and Employment Support Service. Jadi program pengembangan kewirausahaan bagi petani muda. Fokusnya di 4 kabupaten, yaitu Malang, Pasuruan, Tulungagung, dan Pacitan. Karena kita ada posisi di Jawa Timur, maka saya minta ke teman-teman program YES untuk tidak hanya 4 kabupaten saja yang kita support, tapi seluruh Jawa Timur. Bagaimana caranya? Akhirnya hari ini kita bisa ketemu di sini. Misinya seperti yang disampaikan Pak Ajab tadi, selaku project manager, membangun ekosistem. Namanya membangun ekosistem ini tidak mudah, tapi harus kita lakukan.
saya sempat menyimak video arahan Bapak Presiden ketika bicara di 100 CEO forum. Beliau itu kalau nggak salah kemarin, beliau mengatakan inline dengan apa yang kita lakukan hari ini, harus dibentuk sebuah ekosistem besar di negara kita supaya negara lain tergantung pada kita. Ekosistem besarnya ketika Pak Presiden menyatakan saat itu kebanyakan ke nikel dan seterusnya, yang produk-produk yang sumber daya alam kita punya, sumber daya manusia kita punya. Tapi kita fokusnya di sini adalah ekosistem kita yang kita bangun adalah ekosistem bisnis untuk pertanian. Saya tadi matur ke beliau-beliau, teman-teman ini harus tetap fokus pada usaha yang dilakukan masing-masing, fokusnya di sana. Nah, ketika ingin mengembangkan diri, ayo kita berekosistem. Jangan sampai ekosistem yang akan kita bangun justru menurunkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Menurunkan itu maksudnya menurunkan omset, menurunkan dan lain-lain ya. Harusnya kebersamaan yang dibangun menambah, ya kalau bicara bisnis menambah keuntungan, selain menambah teman ngopi dan ngerokok, kemudian menambah rekan bisnis, kemudian menambah tenaga kerja orang-orang di lingkungan sekitar kita sehingga keberadaan kita ada rasanya buat orang-orang di sekitar kita. Kemudian hadir di depan beliau-beliau yang sudah pada bidangnya masing-masing. Nanti setelah ini kita akan turun di bawah. Saya minta ke Pak Acep disediakan satu meja di bawah. Kita FGD, posisi kita sama. Saya sendiri akan pimpin FGD-nya. Silakan munculkan ide apapun setelah beliau bertiga bicara. Bagaimana kiprah Katiana, bagaimana proyeksi yang diharapkan oleh Paskomnas, bagaimana Kadin selama ini sudah berkiprah di pertanian. Setelah beliau bertiga bicara, baru silakan munculkan ide-ide dari teman-teman semua. Nantinya kita akan rumuskan nih, misalnya untuk Ponorogo, apa sih RTL yang bisa ditindaklanjuti dari hasil FGD ini? Barangkali mungkin Pak Bas dari Ponorogo, saya akan ketemu Kadin yang menangani pertanian di Ponorogo. Saya akan ketemu Ketua Katiana Ponorogo dan seterusnya. RTL-nya ada. Insya Allah nanti Februari atau Maret Pak Acep kita selenggarakan forum ini lagi. Kita pengen lihat progres 2 bulan setelah kita ketemu di sini apa.